Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirmala Prameswari, NIM A1C3190079 dari kelas reguler C, mahasiswi program studi pendidikan fisika angkatan tahun 2019, Universitas Jambi. Pada video ini saya akan melakukan sebuah praktikum mengenai register dan counter, di mana tujuannya adalah dapat merancang rangkaian shift register dan counter, dapat mengetahui cara kerja rangkaian counter yaitu asynchronous counter dan synchronous counter. Kemudian dapat mengetahui cara kerja rangkaian shift register, SIPO dan PIPO. Kemudian, register atau memori adalah rangkaian logika yang mampu menyimpan data dalam bentuk bilangan biner atau tersusun dari beberapa flip-flop, di mana fungsinya adalah dapat menyimpan data dan menghindari berkedipnya angka pada display. Kemudian, jenis dari register ini adalah ada SISO, SIPO, PISO, dan PIPO. Kemudian, yang dimaksud dengan counter adalah rangkaian yang digunakan untuk menghitung data secara urut. Hal ini dikarenakan counter memiliki karakteristik memori. Kemudian jenis counter ada dua, yaitu synchronous counter atau waktunya ini berbeda, di mana kelebihannya adalah data yang dihasilkan ini berurut, sedangkan kelemahannya adalah waktunya lama untuk memperoleh outputnya. Kemudian synchronous counter, di mana kelebihannya adalah waktunya ini cepat, kelemahannya data hasilnya ini tidak urut atau acak. Bagaimana praktikumnya? Langsung saja kita buka aplikasi Proteus kita sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membuat rangkaian register, di mana rangkaian register yang pertama yang kita buat adalah SIPO atau serial input parallel output. Yang kita butuhkan di sini adalah DTFF atau flip-flop. Kemudian kita membutuhkan logic top, logic state, kemudian kita rangkai. Apabila telah terangkai akan seperti ini, di mana di sini merupakan pulsa clock, ini serial input, dan ini output yang disusun secara paralel. Kemudian kita start dulu. Setelah seperti ini, kita akan mengujikan untuk tabel kebenaran yang pertama, di mana untuk tabel kebenaran yang pertama serial inputnya 1 dan pulsa clocknya sini 1. Hasilnya adalah Q1, 1, Q2, Q3, dan Q4 0, dan hasil ini sesuai dengan tabel kebenaran. Kemudian untuk yang kedua yaitu di sini serial input 0 dan untuk pulsa clocknya 2. Kita klik 2 kali, di mana hasil Q1 0, Q2 1, Q3 0, Q4 0, dan hasilnya juga sesuai dengan tabel kebenaran. Kemudian tabel kebenaran yang ketiga adalah saat serial input 1 dan pulsa clocknya 3. Tadi telah 2, kemudian kita klik. Dan ini merupakan dari tabel kebenaran yang ketiga, di mana di sini Q1-nya 1, Q2 0, Q3 1, dan Q4 0. Dan hasil ini juga sesuai dengan tabel kebenaran. Kemudian untuk yang keempat, serial inputnya 1 dan, serial inputnya 1 dan di sini pulsa clocknya 4, di mana tadi telah 3, kemudian 4. Di mana hasilnya di sini Q1 1, Q2 1, Q3 0, dan Q4-nya 1. Kemudian, untuk tabel kebenaran yang terakhir, tabel kebenaran
5, di mana serial inputnya 0 dan clock-nya ini 5. Kita klik 2 kali, tadi sudah 4 dan hasilnya Q10, Q21, Q31, dan Q41. Dan ini juga sesuai dengan tabel kebenaran. Kemudian untuk yang kedua kita akan mengujikan untuk register typo, di mana paralel input dan paralel output. Berarti untuk inputnya berupa rangkaian paralel dan untuk outputnya juga berupa rangkaian paralel. Di mana kita butuhkan sama, yaitu flip-flop menggunakan kode pada Proteus DTFF. Kemudian kita membutuhkan logic state. Seperti ini, dan kemudian kita menggunakan logic probe-nya sebagai output. Kita letakkan di bawah karena dia merupakan sebuah rangkaian paralel. Nah, bentuk rangkaiannya seperti ini apabila telah terrangkai. Kemudian kita ujikan. Di sini kita playing dulu. Dimana untuk input yang pertama, di sini untuk clock-nya 0, kemudian D1-nya 1, D2-nya 1, D3-nya 0, dan D4-nya 1. Maka outputnya adalah Q10, Q20, Q30, dan Q40, di mana hasil ini sesuai dengan tabel kebenaran. Kemudian untuk yang kedua, di mana di sini clock-nya 1, dan D1-nya 1, D2 1, D3 0, dan D4 1. Hasilnya di sini Q1-nya 1, Q2 1, Q3 0, dan Q4 1. Hasil ini juga sesuai dengan tabel kebenarannya. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu di sini clock-nya 2, kita klik 2 kali. Kemudian untuk D1-nya 1, D2-nya 0, D3-nya 0, dan D4-nya 1. Di mana hasilnya adalah Q1-nya 1, Q2-nya 0, Q3-nya 0, dan Q4-nya 1. Hasil ini sesuai dengan tabel kebenaran. Dan yang terakhir, saat clock-nya 3, tadi sudah 2, kemudian 3, kita klik 2 kali. Untuk D1 0, D2 0, D3 0, dan D4-nya 1. Maka hasilnya adalah Q1-nya 0, Q2-nya 0, Q3 0, dan Q4-nya adalah 1. Hasil dari typo ini juga sesuai dengan tabel kebenaran. Kemudian untuk yang ketiga kita akan membuat rangkaian counter, di mana rangkaian counter yang pertama adalah rangkaian counter asinkronus. Yang kita butuhkan di sini yang pertama adalah 74 LS 76 atau flip flop ya itu. Kemudian kita membutuhkan gerbang NAND dengan kode 74 LS00.
kemudian LED. Sebenarnya LED yang digunakan ada LED yellow karena nyala lampunya lebih terang atau terlihat. Namun ada kendala dalam laptop saya, jadi saya menggunakan di sini LED red atau yellow atau LED biru. Kemudian kita membutuhkan resistor, kemudian clock, lalu kita membutuhkan di sini, kita cari di sini kita membutuhkan power. Kalau kita terlebih dahulu power dan ground. Kemudian kita rangkai saja. Kemudian bentuk rangkaiannya adalah seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan mensimulasikannya atau kita akan mengujikan apakah sesuai dengan tabel kebenaran atau tidak. Dimana di sini kita akan menghitung untuk 7 detik pertama, di mana pada asinkronus ini setelah detik ke-7 dia akan melakukan perulangan pada yang pertama. Kita akan menghitung nyala LED hingga detik ke-7 saja. Dia akan ditandakan dengan berkedipnya atau berpindahnya nyala lampu. Kita akan play 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan itulah nyala ke-7 atau nyala terakhir. Jika kita teruskan, ini akan melakukan perulangan pada yang pertama. Setelah rangkaian ini, kita akan membuat rangkaian synchronous counter. Untuk rangkaian synchronous counter yang kita butuhkan sama, kita membutuhkan gerbangan dengan kode yaitu 74 LS 00. Kemudian kita membutuhkan flip-flop dengan kode Proteusnya 74 LS 76. Kemudian kita membutuhkan LED, di mana di sini saya menggunakan LED green. Kemudian kita juga membutuhkan resistor, di mana resistor yang digunakan di sini
menggunakan kode untuk pencarian pada Proteus yaitu 7 watt 220 R. Kemudian kita juga membutuhkan clock. Kemudian kita rangkai. Setelah dirangkai, bentuk rangkaian akan seperti ini. Kemudian kita juga akan mengujikannya apakah hasilnya sama atau sesuai dengan kadar kebenaran atau tidak. Caranya sama, untuk melihatnya adalah kita melihat per detik atau kedipan nyala lampunya. Di mana kita mulai dari 0 sampai 7. Kita play. 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita play. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Begitulah cara kerja untuk sinkronus dan asinkronus, di mana dia ini kita melihatnya dari kedipan nyala lampunya, di mana untuk outputnya di sini kita misalkan ini adalah di A, di B, dan di C, dan hasil-hasilnya ini sesuai dengan tabel kebenaran. Sekian praktikum mengenai register dan counter dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.